Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Deda, dipersilakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Raditu Billahi robban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Ya, terima kasih Mas Deda sudah memimpin berdoa. Seperti biasanya, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya anak-anak. Bendera putih tegak merah. Menjaga perwira di seluruh pantai bumi. Persaudaraan bangsa Kita berani menurunkan perintah prajurit yang terlibat di bawah selamanya. Yang suci jaga perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau sementara sang merah putih perwira berkibarlah selamanya. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib Berkibarlah Benderaku. Selanjutnya, Ibu akan presensi Ibu akan mengirimkan link ke WhatsApp grup ya anak-anak. Nanti bisa diisi setelah pembelajaran berakhir. Nah, pada pembelajaran kali ini, anak-anak sudah tahu apa belum kita akan belajar apa hari ini? Siapa yang sudah tahu? Belum, Bu. Oh iya, belum. Baik anak-anak. Iya, belum. Baik, kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenai tata surya dan cerpen. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang tata surya dan cerpen. Di sini anak-anak udah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tata surya itu? Mbak Inaya mau menjawab, silahkan. Tidak tahu Bu saya. Tidak tahu. Mbak Aisyah tahu nggak? Mbak Zulfa, Mas Deda, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tata surya itu? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tata surya.
Nah, tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objeknya terkait oleh gaya gravitasi. Itu ya Nana yang dimaksud dengan tata surya. Selanjutnya di sini ada yang udah tahu apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek, Bu. Iya, betul. Cerpen itu cerita pendek. Jadi cerita pendek itu merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi itu apa sih, anak-anak? Ada yang udah tahu karangan fiksi itu? Karangan fiksi itu tidak tahu, Bu. Oh iya. Siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu nggak karangan fiksi itu apa? Tidak tahu, Bu. Ya, karangan fiksi itu merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Jadi itu kayak berandai-andai gitu loh anak-anak. Ya, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu ada kita itu mengenal sistem tata surya. Yang kedua, menganalisis sistem tata surya dan karakteristiknya. Yang ketiga, memperagakan cara kerja sistem tata surya. Yang keempat, menganalisis cerita fiksi. Yang kelima, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh, serta penceritaan penulis setelah membaca bacaan barisan yang menyenangkan. Yang keenam, mempertunjukkan tuturan dan tindakan tokoh, serta memperceritakan penulisan dalam teks fiksi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari menjelajah angkasa luar. Coba perhatikan apa yang ada di PowerPoint. Coba, ini ada gambar apa anak-anak? Bulan. Malam, Bu. Malam, Tidak bulan, kelihatan, Bu. terus ada apa lagi? Matahari. Siang. Matahari, siang. Oh ya, baik. Kemudian, apakah yang membedakan dari dua gambar tersebut, anak-anak? Apa yang membedakan? Kalau malam ada bulan, kalau siang ada matahari. Oh ya, pintar. Ada lagi pendapat lain? Gelap dan terang, Bu. Gelap dan terang. Oh iya, gelap dan terang. Siap, bagus. Kemudian, benda langit apa saja kah yang anak-anak lihat di gambar tersebut? Coba dari malam dulu. Ini ada benda langit apa saja? Bintang, Bu. Ya, bintang. Kemudian? Bulan. Bulan. Oh iya, ada pohon. Kemudian, yang siang, ini ada benda langit apa saja anak-anak? Matahari. Matahari. Awan. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihatnya secara langsung ya di rumah ya? Sudah, Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Iya, bagus. Kita lanjut kalau begitu. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apa itu tata surya? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Ada yang tahu selain Mas Deda? Ada matahari bulan seperti itu, Bu. Oh iya, bagus. Iya, benar Mbak Aisyah. Ada lagi yang mau berpendapat? Kumpulan benda langit, Bu. Oh
Oh iya, bagus. Kumpulan benda langit. Nah, coba kita cari tahu ya, apa itu tata surya yang sebenarnya? Nah, ini dia. Jadi, tata surya itu adalah kumpulan benda langit. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Risa tadi ya, kumpulan benda langit. Terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari. Nah, dan semua objek terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi matahari itu berada di menjadi pusat tata surya gitu. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, ini susunan tata surya. Yang pertama itu ada matahari. Matahari itu apa anak-anak? Tadi apa? Matahari itu apa? Pusat Pusat tata tata surya. surya. Oh iya, pintar. Jadi matahari itu adalah pusat tata surya. Matahari itu kira-kira panas atau dingin? Panas, Bu. Panas ya, panas. Dan matahari itu kira-kira besar atau kecil? Besar. Besar. Iya, besar. Nah, jadi matahari itu jaraknya dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu ya, teman-teman. Ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. Nah, Nah, semangat. Oke, masih semangat ya anak-anak ya. Kasih. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada planet. Coba kita lihat. Di sini ada berapa planet anak-anak? Coba kita lihat. Yang ada di PPT. 8. Ya, pintar. Coba tebak yang planet yang pertama. Ini ada planet apa? Merkurius, Bu. Merkurius. Oke, kita lihat ya. Iya, benar sekali. Jadi planet yang paling dekat dengan matahari itu adalah planet Merkurius. Coba yang kedua, ini ada apa? Ada yang bisa menebak? Venus. Venus, Bu. Venus. Oke, kita lihat ya. Iya, benar sekali. Jadi planet yang kedua itu ada Venus yang dekat dengan matahari. Nah, kemudian yang ketiga, ini planet apa ini yang kita tinggali? Ini. Ya, pintar sekali. Wah, ternyata anak-anak ini sudah pintar ya. Berarti sudah membaca bukunya. Jangan-jangan buku tema. Sudah. Udah hebat. Oke, yang keempat, ini planet apa anak-anak? Mars, Bu. Iya, benar sekali. Yang keempat ini ada Mars. Kemudian yang kelima, ada planet apa ini anak-anak kira-kira? Jupiter. Jupiter, hebat. Kemudian yang keenam, Saturnus. Saturnus. Saturnus ini paling beda ya, ada apa ya, lingkaran ini ya, yang membedakan ya. Kemudian yang ketujuh, Uranus, Bu. Uranus, iya benar sekali. Kemudian yang terakhir, Neptunus. Neptunus, benar. Nah, benar ya anak-anak ya, jadi planet itu ada 8. Tapi sebenarnya planet itu ada banyak sekali di angkasa luar sana. Tapi yang ditemukan oleh manusia itu ada 8. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada benda langit lainnya. Itu yang pertama ada asteroid. Nah, kemudian ada komet, kemudian ada satelit, meteoroid. Nah, kalau satelit ini itu yang menciptakan manusia, berbeda dengan asteroid, komet, meteoroid itu ciptaannya siapa anak-anak? Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali. Jadi, ketiga benda ini itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau satelit itu ciptaannya manusia.
untuk melihat keadaan yang ada di bumi maupun di luar sana, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Tahukah anak-anak apa itu cerpen? Cerita pendek. Iya, benar sekali. Cerita pendek itu termasuk karangan fiksi atau karangan non-fiksi, anak-anak? Fiksi, Bu. Fiksi, ya pintar. Ya, cerpen itu adalah cerita pendek yang merupakan salah satu karangan fiksi. Nah, kemudian karangan fiksi itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Boleh raise hand? Apa, Mbak Aisyah? Tidak nyata, Bu. Ya, tidak nyata. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Khayalan, Bu. Khayalan. Iya, pintar. Coba kita lihat jawabannya. Jadi, karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadinya, karangan fiksi itu tidak nyata ya, anak-anak ya. Contohnya itu seperti cerpen itu sendiri. Cerpen itu berarti sebuah hayalan dari pengarangnya. Seperti itu. Nah, kemudian unsur cerita pendek itu ada 5. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima itu ada amanat. Coba Ibu tanya, kira-kira di sini ada yang tahu apa itu tema? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, baik. Kita cari tahu ya. Jadi, tema itu adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita jalannya cerita pendek. Jadi, temanya itu apa yang menjadi sebuah tema, berarti itu adalah gagasan utama, gagasan pokok dari sebuah cerita pendek tersebut, seperti itu. Kemudian, tokoh, ada yang tahu tokoh itu apa? Pelaku di cerita, Bu. Oh iya, pintar Mas Deda. Jadi tokoh itu pelaku ya, pelaku yang ada di dalam cerita pendek. Ya, benar sekali. Kalau alur itu ada yang tahu anak-anak? Alur itu apa? Rangkaian peristiwa, Bu. Rangkaian peristiwa. Iya, pintar sekali. Ada yang mau menjawab lagi selain Mbak Afifah? Oke. Iya, jadi alur itu adalah tahapan urutan jalannya cerita pendek. Iya, benar sekali. Rangkaian sebuah cerita. Kemudian latar. Ada yang tahu latar itu apa? Tempat terjadinya terjadinya peristiwa. di cerita. Ya, pintar sekali nih Mbak Risa sama Mas Deda ya. Latar, tempat gitu ya. Tapi latar itu ada 2 loh anak-anak. Ada latar tempat dan latar apa satunya? Suasana. Sekali. Jadi latar itu ada 2, yaitu latar tempat dan latar waktu. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Pesan. Pesan, Bu. Oh iya, pintar. Nah, jadi amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita pendek. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh teks ya, anak-anak, cerita pendek. Nah, sekarang Ibu mau minta 2 orang untuk membacakan teks ini ya, anak-anak. Yang satunya membaca paragraf 2. Ibu minta Mbak Rita Fatul baca paragraf. Baik, Bu. Paragraf 2, coba dibaca nanti Mbak Inayah, bisa? Baik, Bu. Nah, baik. Silakan Mbak Risa Fatul dibaca dari paragraf pertama ya. Judulnya jangan lupa dibaca. Iya, Bu. Barisan yang menyenangkan. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya,
menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayah yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan berkata, "Hai anak ayah yang melamun." Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujar Tiara sambil tertawa. Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Risalatul. Kemudian paragraf 2, Mbak Inayah. Baik, Bu. Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sudah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Sudah, Bu. Sekarang kita akan menganalisis unsur cerpen ya anak-anak. Tetapi Ibu di sini membuat kuis tentang unsur cerita pendek yang sudah kita baca tadi. Ibu membuat kuis melalui media pembelajaran yang sudah Ibu buat. Seperti ini anak-anak. Ini namanya amplop misteri. Jadi ini ada 6 amplop ya anak-anak ya. Di 6 amplop ini warnanya beda-beda. Jadi nanti ini ada soal mengenai cerita pendek yang sudah anak baca tadi, yang sudah anak-anak baca tadi. Nah, untuk kuisnya ini Ibu membentuk kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bentuk dan sudah Ibu share di WhatsApp group. Anak-anak bisa melihatnya. Nah, untuk kelompoknya ada 3 kelompok ya anak-anak. Kelompok pertama ada kelompoknya Mbak Inayah, kelompok kedua ada kelompoknya Mas Deda, kelompok ketiga ada kelompoknya Mbak Risa. Nah, yang pertama ada kelompoknya Mbak Inayah terlebih dahulu. Nah, ini coba pilih salah satu warna, nanti ada soal mengenai unsur cerita pendek yang sudah anak-anak baca tadi ya. Nanti untuk mengecek jawabannya ada di kotak jawaban ini. Akan Ibu bacakan jawabannya betul atau salah. Nah, silakan untuk kelompoknya Mbak Inayah terlebih dahulu memilih warna apa? Saya memilih warna hitam, Bu. Hitam ya. Ibu ambilkan soalnya. Ini, Ibu bacakan ya. Nah, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Saya mencoba menjawab ya, Bu, tapi kalau salah saya mohon maaf. Ya, tidak Setahu apa-apa. di rumah. Di rumah, coba kita lihat jawabannya betul apa salah ya. Kita ambil jawabannya terlebih dahulu. Di amplop berwarna hitam. Ini.
Coba kita buka jawabannya Mbak Inayah, betul atau salah? Jadi, peristiwa dalam karangan fiksi tersebut yaitu, tadi Mbak Inayah jawabnya apa? Di rumah. Di rumah. Jawabannya yang betul yaitu halaman belakang rumah Tiara. Hampir betul ya, tidak apa-apa. Lebih tepatnya di halaman belakang rumah Tiara. Ya, tidak apa-apa ya Mbak Inayah ya. Nanti untuk memahami teks sastra cerita pendeknya nanti ditingkatkan lagi ya. Baik, Bu. Kemudian untuk kelompok 2, kelompoknya Mas Deda. Nah, silakan memilih amplop berwarna apa? Warna merah, Bu. Warna merah ya, Ibu ambilkan. Ibu bacakan ya soalnya. Nah, siapakah tokoh utama dari bacaan tersebut? Tiara, Bu. Tiara? Ya, coba Ibu ambilkan jawabannya dulu. Kita cek jawabannya kelompok Mas Deda. Betul atau salah? Tiara, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Deda menjawab betul. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Risalatul. Coba silahkan memilih amplop warna apa? Warna biru, Bu. Warna biru ya, Ibu ambilkan ya soalnya. Ibu bacakan. Siapa tokoh tambahan yang terdapat dalam karangan fiksi tersebut? Mbak Risa dan kelompok, silahkan. Baik, saya mewakili kelompok saya, Bu. Saya akan menjawab tokoh tambahannya itu Ibu. Ibu. Iya. Ya, coba kita lihat jawabannya ya di kotak jawaban. Amplop berwarna biru. Nah, ini. Tadi Mbak Risa dan kelompok menjawabnya Ibu ya. Tapi Iya, di sini yang betul yaitu tokoh tambahannya ayah dan ibu. Nah, ini nanti setiap kelompok mendapatkan kesempatan memilih 2 kali ya. Jadi ini 1 kali lagi. Ulangi dari kelompok pertama. Kelompok pertama silahkan memilih amplop berwarna apa? Saya memilih warna hijau. Hijau, baik. Ibu bacakan ya. Apa judul cerita fiksi tersebut? Judulnya apa? Barisan yang menyenangkan. Ya, coba kita cek jawabannya. Amplop berwarna hijau. Kita lihat. Jawabannya barisan yang menyenangkan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Inayah. Nah, kemudian selanjutnya kelompok kedua lagi. Kelompoknya Mas Deda. Silahkan pilih amplop warna apa? Warna pink, Bu. Oh iya, amplop warna pink. Ibu bacakan ya soalnya. Bercerita tentang apa karangan fiksi tersebut? Tentang itu, Bu. Tata Surya, Bu. Tata Surya. Itu saja? Tidak ada tambahan lain? Iya, itu. Ya, coba kita cek jawabannya. Kelompoknya Mas Deda. Amplop berwarna pink. Nah, jadi jawabannya yang lebih lengkap ya. Kalau jawabannya Mas Deda tadi kurang lengkap ternyata. Yang lengkap itu seperti ini. Teks tersebut bercerita tentang seorang anak bernama Tiara yang ingin tahu mengenai mengapa planet tidak bertabrakan. Dikarenakan planet memiliki jalur khusus yang dinamakan orbit. Seperti itu. Nah, yang terakhir kelompok 3. Coba kelompoknya Mbak Risalatul. Jadi ini tinggal sisa amplop warna kuning ya. Ibu langsung ambilkan saja. Ibu bacakan. Nah,
Bagaimana sifat dari tokoh utama tersebut? Baik, Bu. Baik. Oh, sifatnya Tiara baik seperti itu. Jawabannya itu? Iya, Bu. Ya, coba kita cek dulu. Amplop terakhir berwarna kuning. Kita buka. Kurang tepat ya kelompoknya Mbak Risalatul. Jadi Tiara itu sifatnya ingin tahu. Ingin tahu kan tadi tanya sama bapaknya. Ya toh? Iya, Bu. Ya, seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir kita hari ini, sebelumnya saya mau tanya, teman-teman tadi udah memahami materi cerpen sama tata surya tadi. Mungkin sudah jelas yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Sudah, Pak. Oh, Sudah, ya. Mbak. Ya, mungkin ada yang belum paham. Ya, saya harap teman-teman semua dapat memahami dan nanti mendapatkan nilai yang baik, khususnya untuk materi cerpen dan tata surya ini. Oke, baik. Teman-teman, dari materi tadi kita bisa tarik kesimpulan. Ada yang tahu kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Inaya. Tadi kita sudah belajar tentang tata surya, Ya, kemudian benda-benda langit, ya, planet-planet, matahari. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cerpen ya, dan unsur-unsur cerpen. ya, itu. Tadi cerpen, unsur-unsur cerpen tadi seperti tema, alur, tokoh, kemudian latar tempat, latar waktu, dan sebagainya. Lalu tadi juga ada urutan planet. Bisa disebutkan Mbak Risa tadi urut-urutannya bagaimana? Pertama, setelah matahari ada planet Merkurius, Pak. Ya, lalu setelah Merkurius, Venus, Pak. ya, terus lanjut, Bumi. ya, Mars. ya, Jupiter. ya, Terus Saturnus. Turnus, Terus Uranus. Uranus, Neptunus, ya, benar sekali. Ya, itu adalah urut-urutan planet di sistem tata surya kita. Ya, mungkin itu kesimpulan yang dari materi tersebut. Selanjutnya, teman-teman, saya ada tugas untuk teman-teman. Tugasnya yakni teman-teman harus merangkum materi yang telah disampaikan tadi. Sudah jelas? Jelas. Nah, Jelas, untuk tugas rangkuman tersebut, jikalau sudah selesai, teman-teman bisa mengumpulkannya melalui WhatsApp grup. Nanti akan saya sampaikan dan saya kirimkan linknya. Lalu untuk rencana pembelajaran selanjutnya, saya akan beri bocoran sedikit. Pembelajaran berikutnya, teman-teman akan belajar mengenai karangan non-fiksi. Nah, pembelajaran selanjutnya ini akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Dan untuk informasi selanjutnya akan menyusul. Ada yang ditanyakan? Mbak Aisyah, Mbak Inayah, Mbak Risa, Mbak Fifah, Mbak Zulfa, sudah paham? Sudah, Pak. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini,
alangkah baiknya kita berdoa. Tadi kan dibuka dengan doa juga. Nah, kita mengakhirinya juga dengan berdoa. Saya akan meminta tolong kepada salah satu, yaitu Mbak Risa, untuk memimpin doa penutup. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, amin. Selesai. Terima kasih teman-teman. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mbak Risa. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.